Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Bunga Alia Lutfia. Kali ini kita akan bahas bab berikutnya. Yuk kita simak videonya. Lanjut ke bab mutasi. Nah, kita bahas sekarang mutasi kromosom. Nah, apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan dalam urutan nukleotida pada DNA atau perubahan materi genetik yang terjadi dalam organisme. Dapat terjadi di sel somatik atau sel tubuh. Kalau sel somatik ini tidak diwariskan pada keturunan. Dapat terjadi juga di sel kelamin, ovum, dan sperma, dan diwariskan pada keturunannya. Agen atau penyebab mutasi disebut mutagen. Agen atau bahan ya. Jadi di sini ada bahan kimia, fisika, dan biologi. Kalau kimia itu seperti kolskin yang ya bahan-bahan kimia yang membuat kanker seperti itu. Kemudian kalau dari fisika itu sinar gamma, alfa, beta, kemudian ultraviolet, terus UV. Itu penyebab mutasi. Kemudian dari biologinya seperti virus dan bakteri. Kan virus itu menyerang DNA-nya ya. Kemudian makhluk hidup yang terkena mutasi disebut mutan. Mutasi kromosom apa itu mutasi kromosom? Itu perubahan jumlah kromosom dan susunan gen dalam kromosom. Mutasi ini sering terjadi karena adanya kesalahan saat pembelahan meiosis. Mutasi kromosom dibagi dua berdasarkan perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Kalau struktur kromosom itu contohnya delesi dan duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Kita bahas satu-satu ya. Mutasi karena perubahan struktur kromosom. Ada delesi dan duplikasi. Delesi itu hilangnya sebagian segmen kromosom yang mengandung gen karena patah. Nah, di sini ada contohnya ya, ada gambar kromosom. Nah, kromosom ini yang delesi itu yang mengalami mutasi itu pada bagian B. Nah, karena di sini dikatakan hilangnya sebagian segmen kromosom, jadi delesi ini ketika yang B mengalami mutasi, di sini kromosom yang satunya tidak ada, bagian B-nya hilang. Nah, kalau duplikasi itu patahnya sebagian segmen kromosom. Lalu patahannya itu tersambung pada kromosom homolognya. Jadi tersambung ke kromosom pasangannya. Jadi si yang mengalami mutasi ini kan bagian B. Nah, jadi ada dua karena diduplikasi. Nah, peristiwa ini dapat mengakibatkan kelainan genetis, contohnya sindrom Turner, yaitu hilangnya satu kromosom X sehingga hanya mempunyai 45 kromosom, yaitu 22 sel somatis dan sel kelamin yaitu XO, karena kan dia kehilangan kromosom X. Jadi jumlahnya ada 45 kromosom. Kemudian inversi, peristiwa terputusnya kromosom di dua tempat dan patahan tersebut dapat bergabung kembali dengan urutannya kebalik gitu. Ada inversi parasentrik, yaitu inversi yang terjadi pada satu lengan kromosom. Jadi ini yang mengalami mutasinya itu B, C, D, E. Nah, nanti yang mengalami mutasinya jadi kebalik, jadi A, E, D, C, B. Ya, paham ya? Kemudian ada inversi perisentrik, yaitu inversi yang terjadi pada dua lengan kromosom. Nah, jadi kalau yang perisentrik ini dia mengalami mutasinya itu lebih dari sentromer. Jadi melewati sentromer. Jadi di sini kan yang mengalami mutasinya itu B, C, D, E. Nah, lihat di sini ada tanda panahnya ya, sampai G melewati
sentromer. Jadi yang produknya itu hasilnya itu jadi A, B, G, F, E, D. Kemudian yang lewatin sentromernya itu C, H, I. Itu. Lanjut. Translokasi ini terjadi jika bagian dari satu kromosom menempel pada kromosom yang bukan homolognya. Jadi di sini nih ada sepasang kromosom. Ada A, B, C, D, E, F, G, H dan M, N, O, P, Q, R. Nah, di sini jadi ada 2 kromosom ya. Jadi peristiwa translokasi ini akan membentuk kromosom baru jika translokasi terjadi saat meiosis. Nah, beberapa gamet akan kekurangan gen. Jadi, contohnya seorang penderita sindrom Down. Penderita ini mempunyai kromosom nomor 21, hanya sepertiga kromosom aslinya. Sementara itu, bagian kromosom yang lain menempel pada kromosom yang bukan homolognya. Kanker dan kemandulan juga bisa disebabkan oleh peristiwa translokasi ini. Jadi sindrom Down itu seperti yang idiot. Makanya yang mengalami sindrom Down itu mukanya pasti sama, hidungnya pesek, kemudian matanya sipit, sama kayak gitu muka-mukanya tuh ya, kulitnya putih. Nah itu dia itu terganggu di kromosom nomor 21. Kan kromosom manusia itu ada 46. Nah di nomor yang 21 ini dia mengalami mutasi. Mutasinya karena perubahan struktur kromosom translokasi. Lanjut, katenasi. Nah, katenasi ini kerusakan kromosom karena kromosom homolog ujung-ujungnya ini saling berdekatan sehingga dia membentuk lingkaran seperti gambar berikut. Jadi ada kromosom itu kan bentuknya seperti kupu-kupu ya. Nah, dari ujung ke ujungnya itu dia saling berdekatan. Dia juga mengalami translokasi. Sehingga dia kerusakan kromosomnya disebut katenasi, jadi membentuk lingkaran. Lanjut, nah tadi kan ada mutasi karena perubahan struktur kromosom. Sekarang jumlah kromosom, ada euploidi, yaitu perubahan set kromosom secara keseluruhan. Ada monoploidi, itu setiap kromosom ada dalam jumlah tunggal, tidak berpasangan. Mono kan mono itu satu, jadi misalnya A, B, C gitu. Kemudian ada triploid, setiap kromosom itu berpasangan 3, misalnya A-nya triple, B-nya triple, kemudian C-nya triple. Terus tetraploid itu setiap kromosom berpasangan 4, misalnya A-nya ada 4, B-nya ada 4, C-nya juga ada 4. Poliploid, keadaan sel yang memiliki jumlah kromosomnya lebih dari 2 set. Jadi kalau yang normal itu memiliki 2 set, itu 2N. Menurut prosesnya, poliploidi ini terjadi secara autopoliploidi. Itu terjadi karena adanya kegagalan pemisahan kromosom saat proses meiosis gitu. Jadi dia tidak membelah secara normal. Lanjut, ada aneuploidi. Itu perubahan yang terjadi karena suatu individu mempunyai kekurangan atau kelebihan kromosom dibandingkan individu diploid, itu normal. Aneuploid ini terjadi karena peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction. Pada saat bagian dari sepasang kromosom yang homolog tidak memisahkan diri sebagaimana mestinya pada waktu meiosis 1 atau pada meiosis 2. Jadi seharusnya dia itu membelah, tapi dia tidak membelah gitu. Jadi dia mengalami yang namanya mutasi. Nah, ini ada rumusnya juga ya. Ada kalau di aneuploidi ada yang disebut disomi. Disomi itu 2N. Kemudian nulisomi itu kekurangan
2 kromosom. Monosomi kekurangan 1 kromosom. Ada monosomi ganda, kemudian trisomi itu kelebihan 1 kromosom. Karena ini dilihat dari rumusnya ya, 2n plus 1 kayak gitu. Lanjut, nah ini ada dampak aneuploidi, ada nulisomi, monosomi, ada trisomi. Nanti kita lihat lagi contoh-contoh dari sindrom-sindrom tersebut. Nah, di sini ada yang kelebihan kromosom X, ada kelebihan kromosom Y, kemudian ada yang kromosom X-nya lebih, sehingga disebutnya sindrom moneta super. Ada yang sindrom Down itu yang di nomor 21-nya yang rusak, ada yang di nomor 16, 17, 18 itu ya. Sekian. Demikian pembahasan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.